Stadion Gelora Bung Karno. Dan V, inilah dia line up yang disiapkan oleh Iwan Setiawan Persija Jakarta. Iya, sedikit ada perubahan di situ. Kita tidak melihat ada nama Octavianus dan juga Dosa Putra yang digantikan oleh Kipo, dan juga di sini kita lihat bagaimana Fandi diturunkan menjadi pemain sayap. Ya, inilah tim terbaik yang dimiliki oleh Persiba saat ini. Kita melihat Tomislav Labdovic yang diplot untuk bermain di sektor belakang, juga mengisi line up pertama, dan Aldo juga Kenji sebagai pendobrak di depan. Wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan, Aeng Suarlan. Sebuah tugas berat menanti Aeng Suarlan, pemimpin partai yang begitu penting di lanjutan Indonesia Super League. Robertino Puliara yang tampil kurang prima di dua partai bagi Persija, tentunya merupakan hari penentuan untuk Robertino Puliara. Dan inilah dia kick off babak pertama. Tim tamu Persiba Balikpapan mengenakan jersey biru-biru bergaris kuning, menyerang dari sisi sebelah kanan menuju kiri layar kaca Anda. Tim Macan Kemayoran oranye bercelana hitam menyerang dari sisi kiri ke kanan. Pedro Javier kali ini. Sebuah serangan kilat coba dibangun oleh para pemain Persija. Bambang Pamungkas tembakan langsung. Ujian pertama bagi Persiba Balikpapan dilepaskan oleh Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat fast break dari anak Persija di babak pertama ini di menit awal, di saat Bambang mendapatkan satu peluang untuk melakukan tendangan. Namun sayang sekali tendangan dan kaki kirinya masih melenceng di gawang atau di samping gawang daripada Made Wirawan. Fabiano Rosa Beltran yang sudah kembali dapat diturunkan setelah menghadapi akumulasi kartu. Tentunya ada peluang bagi Ramdhani Lestaluhu untuk langsung menusuk pertahanan dari Persiba Balikpapan yang dikawal oleh Saiful Lewanusa. Di posisi overlap, Ismet Sofyan mencoba melewati Saiful Lewanusa. Sebuah crossing cukup tajam tadi dari Ismet ditujukan kepada Pedro Javier, dapat diamankan oleh Iqbal Samad. Ya, cukup cepat kita lihat di sini potensi dari Persija menyerang di awal-awal babak pertama ini melalui sektor sayap. Saat ini kita lihat Ismet mendapatkan peluang untuk melakukan tendangan dari sepak pojok, di mana Rahmat Afandi juga sudah dalam penjagaan Ahmad Sembiring. Mudah saja ditangkap tadi oleh Made Wirawan, upaya dari Ismet Sofyan untuk mencari tentunya Fabiano Rosa Beltran. Ferry Paulus sedang berbincang santai nampaknya dengan Iwan Setiawan. Ya, memang di saat kembalinya Fabiano, justru malah mereka harus kehilangan Precious yang mendapatkan akumulasi kartu. Dan saat ini kita lihat Fabiano turun bersama dengan Nana, yang pertandingan sebelumnya juga pada saat lawan Mitra juga diturunkan. Sofyan kali ini coba bersama dengan Ramdhani Lestaluhu melewati Astri Akbar dengan mudah tadi. Ramdhani membentur Ahmad Sembiring nampaknya. Kenji ada Cihara cari outlet pass kepada Astri Akbar kali ini. Persiba Balikpapan balik menekan, sayang sekali tidak terukur tadi umpan dari Astri Akbar, jatuh ke Hasim Kipo. Nampak sedikit tegang dua kesebelasan memulai pertandingan sore hari ini. Ya, terutama kita lihat juga di sini Robertino Pugliaradi yang juga sebelumnya bermain untuk Persiba Balikpapan dan sekarang dia harus bermain sebagai pemain dari Persija yang harus menghadapi mantan klubnya. Tentunya ini juga kita tahu juga paling tidak dia mempunyai satu resep untuk bisa mencari lubang-lubang kelemahan daripada Persiba. Peluang bagi Aldo Barreto tadi, sayang kontrol yang kurang cermat dari Aldo. Bisa memanfaatkan peluang pertama bagi Persiba. Hasim Kipo yang nampaknya diturunkan sebagai seorang defender pada sore hari ini. Kenji, Tomislav Labudovic. Ya, satu tindakan yang sangat baik dari seorang Hasim Kipo. Dia melakukan tanggung jawab di saat dia sudah kehilangan bola dan dia terus untuk kembali mengambil bola. Dan kita lihat bagaimana Labudovic pun dalam pressure akhirnya kehilangan bola dan bola kembali kuasai oleh Persija. Ismet Sofyan bagi Persija Jakarta, sebuah long ball cukup terbebas Pedro Javier dan nampaknya linesman sudah mengangkat bendera tanda offside bagi Pedro Javier. Ya, cukup tipis saya pikir. Ya, betul sekali. Kita lihat di saat bola memang sudah
line di udara. Posisi daripada Pedro masih dalam posisi onside. Ya. Pedro yang digantikan di saat bermain melawan Krakukar diharapkan memang bisa lebih produktif dalam hal mencetak gol. Dan kembali dia diberikan kepercayaan untuk turun dari menit awal ini, Adi. Saya melihat apabila memang kondisi terus tidak dapat melakukan atau menunjukkan produktivitasnya, kemungkinan Persija juga akan berpikir untuk mencari pemain pengganti atau juga karakter striker yang haus gol untuk paruh musim kedua nanti. Betul sekali. Sebuah kondisi yang kurang prima tentunya bagi lini depan dari Persija Jakarta ketika Pedro Javier yang diharapkan mampu menciptakan gol demi gol. Sampai sejauh ini belum bisa menunjukkan produktivitas terbaiknya. Begitu pula juga dengan posisi industri atau lini tengah dari Persija yang nampaknya banyak mendapat sorotan karena Robert Firmino sedikit mengalami penurunan pada penampilannya di 3 partai terakhir. Betul. Oh, peluang kali ini bagi Fabian Rosa Beltran untuk masuk menuju daerah pertahanan. Pedro Javier kali ini kembalikan bola pada Fabian Rosa Beltran. Sayang sekali. Miss kick tadi dari Fabian Rosa Beltran dalam jarak tembak yang cukup positif. Saat ini sangat yang cukup baik dari Fabiano. Kita lihat begitu jauh dia maju ke depan. Rahmat Afandi. Sebuah placing tadi. Upaya untuk mengejutkan Made Wirawan. Ya, melihat ada satu pemain yang cedera. Made terpaksa membuang bola. Sebuah cutback dari Pedro Javier tadi. Sayang sekali ketika tembakan cuma dilepaskan. Miss kick tadi dari Fabiano Rosa Beltran. Ya, sangat disayangkan. Kita lihat di sini track bola yang cukup baik dari Pedro Javier. Namun ya ini dia, tendangan memutar yang tidak maksimal dari Fabiano menyebabkan gol tidak dapat tercipta. Namun cukup menarik kita lihat di sini bagaimana seorang pemain belakang yang maju begitu jauh di saat play on, bukan bola-bola mati ya, justru dilakukan oleh seorang Fabiano yang mendapatkan peluang. Oh, sayang sekali salah umpan dari Ismet Sofyan. Dipotong oleh Saiful Lewenusa. Terlepas dari kontrol Shohei Matsunaga. Serangan balik Ramdhani Lestaluhu kali ini. Sayang sekali reverse pass yang kembali dapat diblok oleh Iqbal Samad. Shohei Matsunaga. Passing game coba diperagakan oleh anak Persiba Balikpapan. Aldo Barreto kembali pada Asri Akbar mencoba membongkar pertahanan Persija Jakarta. Saiful Lewenusa. Umpan langsung kotak penalti. Ada Fabiano Rosa Beltran di sana. Kenji ada Chihara. Baik sekali melewati satu pemain bertahan Aldo Barreto. Tembakan kejutan dari Aldo Barreto dan inilah dia naluri predator dari Aldo yang sangat berbahaya di kotak penalti. Iya, cukup baik sekali kita lihat permainan dari anak-anak Persiba melalui skill individu dari seorang Kenji Chiara yang bisa mengecoh 2 dan 3 pemain. Diberikan bola kepada Aldo. Sayang sekali tendangan efek dari Aldo tidak mengarah dengan baik. Namun ini satu indikasi memang sangat berbahaya bagi pertahanan Persija yang begitu gampang untuk bisa ditembus. Tidak banyak peluang yang dimiliki, namun satu peluang ini cukup membuat sinyalmen berbahaya bagi tim Persija tentunya. Sebuah umpan terobosan kepada Ramdhani Lestaluhu. Baik sekali recovery dari Ramdhani. Memberikan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Sentuhan terakhir oleh Saiful Lewenusa tadi. Bambang Pamungkas dan Pedro Javier sudah mulai masuk ke kotak penalti Persiba Balikpapan. Dua pemain yang memiliki kemampuan heading di udara yang cukup baik. Itu akan menjadi target bagi Ismet Sofyan dan juga Fabiano di sana. Oh, sayang sekali tadi Fabiano Rosa Beltran yang dituju. Kembali kepada Ramdhani Lestaluhu. Coba menarik pelaku, namun ada sebuah dan sayang sekali crossing yang tidak sempurna dari Rahmat Afandi. Ya, sayang sekali kita lihat crossing dari Fandi dengan kaki kirinya tidak begitu maksimal. Memang kita tahu juga Fandi adalah pemain yang mempunyai kekuatan dari sektor kaki sebelah kanannya. Sangat miris sekali kita lihat kondisi yang ada di tim Persija itu pemain sayap. Karena kita lihat di sini Fandi dipaksakan harus bermain di sektor sayap karena kita tidak melihat kunjung membaiknya penampilan dari Juan Sah yang diharapkan bisa menggantikan peran daripada Octaviano apabila tidak bisa diturunkan. Sehingga akhirnya Fandi dipaksakan untuk bermain di sektor sayap. Padahal sebenarnya Fandi lebih mempunyai naluri untuk hal mencetak gol, bukan sebagai delivery man. Heading oleh Amar Zuki tadi. Dibuang oleh Rahmat Latif. Ahmad Sembiring, jangkar andal dari Persiba. Tentunya memegang peranan kunci untuk menjaga balance dari tim Persiba Balikpapan. Baik sekali upaya dari Kenji tadi.
melibatkan kali ini sebuah crossing dari Heri Susilo. Lalu jauh bagi Aldo Barreto, namun lagi-lagi datang membantu Saifullah Menusa. Harus berduel dengan Ismet Sofian, baik sekali. Oh, sayang sekali. Aing Suara melanggar. Ya. Saifullah Menusa melakukan pelanggaran terhadap Ramdhani Lestaluhu. Ya sedikit keras tadi memang kita pelanggaran daripada Dewi Nusa. Ya lebih dulu menahan kaki daripada Ramdhani, walaupun memang sebenarnya bola yang diambil sangat bersih. Namun indikasi untuk menahan kaki daripada Ramdhani adalah mungkin yang dianggap oleh Aeng Suaran sebagai satu pelanggaran. Dalam beberapa penampilan Persija apabila Octavianus tidak dapat ditampilkan, nampaknya memang seakan serangan dari Persija sedikit kurang greget. Apakah ini akan menjadi kendala bagi Persija untuk sore hari ini? Iya memang terlihat jelas sekali memang ya, kita lihat memang kualitas daripada pemain sayap lainnya dibandingkan dengan Octavianus memang sedikit jauh berbeda. Kita melihat Octavianus punya skill yang cukup baik untuk bisa melewati 2-3 pemain dan memberikan cross-cross yang berbahaya, dan paling tidak dia bisa mempunyai cara untuk merusak konsentrasi pemain bertahan daripada lawan. Namun kita di sini karakter dari pemain yang pengganti belum bisa menyamai dengan apa yang dilakukan oleh Octavianus. Kita tahu memang sebenarnya ada nama seperti Rudy Bogel Setiawan, namun kita tahu juga jam terbangnya masih sangat minim, jadi dia memang kerap sekali diturunkan sebagai pemain pengganti. Oleh karena itu kita lihat di sini Vandilah, pemain pengalaman yang memang diharapkan bisa untuk berperan juga bermain di sektor sayap. Upaya set piece bagi Persija Jakarta dari posisi yang cukup ideal. Jarak tembak nampaknya dimiliki oleh Fabiano Rosa Beltran. Pada posisi seperti ini, eksekusi jelas oleh Fabiano Rosa Beltran. Klip menuju far post, Pedro Javier baik sekali. Oh, sayang sekali masih terbaca tadi oleh Labudovic. Upaya dari Pedro Javier. Ya, pelanggaran. Baik sekali kita lihat bagaimana tadi cara yang dilakukan oleh Fabiano. Seakan-akan ingin melakukan shooting dari jarak jauh dan dia melakukan chipping. Ini dia sosok dari seorang Profesor Leo Saputra yang diistirahatkan, dirotasi oleh Coach Iwan. Karena memang kita tahu juga, kita menyaksikan bahwa yang pada saat gol tercipta bagi tim Mitra Kukar dan sebelumnya memang post atau crossing dilakukan dari di mana seorang Leo bermain tadi. Jadi satu indikasi bahwa ada kemungkinan bahwa karena Leo tidak begitu maksimal dalam menjaga daerahnya sehingga crossing bisa terjadi dan akhirnya gol dari Jajang Mulyana menyamakan kedudukan pada saat itu. Hasim Kipo kali ini bagi Persija Jakarta. Balikan bola pada Robertino Puliara. Kawal ketat oleh Asri Akbar, turn yang sangat baik dari Robertino melewati Asri Akbar. Dan harus terjegal oleh Iqbal Samad, bukan pelanggaran menurut Aing Suarlan. Play on. Counter cepat Aldo Barreto kali ini. Kenji ada Jihara, baik sekali. Sebuah skill individu dari Kenji. Kembali menserap Aldo Barreto. Tembakan langsung yang dapat diblok tadi oleh Fabiano Rosa Beltran. Kembali ancaman dari duet maut yang memang dimiliki oleh Persiba Balikpapan. Ya memang wajar saja. Kita tahu 23 gol dari Persiba, 13-nya adalah gol yang diciptakan oleh Kenji dan juga Aldo. Ya. Menyatakan bahwa memang kedua pemain ini memang sudah sangat menyatu. Dan kita lihat bagaimana kontribusi kedua pemain ini. Mereka selalu memberikan passing-passing yang sangat berbahaya. Dan ini indikasi kedua, di mana shooting dari Aldo akhirnya mampu diblok. Shohei Matsunaga, sepak pojok Persiba Balikpapan. Labudovic sebuah heading tadi. Dilakukan oleh Ahmad Sembiring. Tidak terkawal. Betul, cukup terbuka dan cukup bebas sekali kita lihat di sini. Ahmad Sembiring Usman melakukan heading. Ya, namun sayang headingnya masih menyamping. Beberapa ancaman sudah ditebarkan oleh lini depan dari Persiba Balikpapan, dan tentunya ini harus menjadi perhatian sendiri bagi Persija Jakarta, di mana kemampuan individu para pemain Persiba belum jauh di atas rata-rata, terutama pada kaki seorang Kenji ada Chihara dan juga Shohei Matsunaga. Dua kreator yang bisa membuka space dan ruang bagi striker maut mereka, Aldo Barreto. Ramdhani Lestaluhu ditutup oleh dua pemain, Saifullah Nusa. Aldo Barreto kali ini pada Asri Akbar, begitu cepat para pemain Persiba merubah pertahanan menuju penyerangan. Kita lihat pada kurang cermat, jatuh di kaki Fabiano Rosa Beltran. Murah Nanak, Hasim Kipo kali ini. Melebar Fabiano Rosa Beltran kepada Ismet Sofian.
Umpan yang cukup cerdik kepada Ramdhani dan harus dilanggar nampaknya oleh Rahmat Latif. Satu hal yang berbeda dari partai pada sore hari ini adalah Persija nampaknya mampu untuk menguasai lini tengah. Sementara ketika menghadapi Mitra Kukar kita tahu bahwa Mitra Kukar tampil begitu mempesona dan merajai duel di lini tengah di mana ada Bustoni di sana sebagai jenderal dari Mitra Kukar. Umpan menuju Farkos yang gagal tadi. Ya, kita lihat di sini di saat Persiba mendapatkan bola, mereka langsung melakukan counter attack yang cukup cepat. Kita lihat di sini fast break anak-anak Persiba memang sangat berbahaya sekali. Soy Matsunaga. Ya, ini dia. Oh, hampir saja kita lihat di sini bagaimana tendangan dari jarak jauh Asri Akbar dengan guyuran hujan yang begitu deras mengguyur stadion GBK. Memang kedua tim harus berani melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti karena kita tahu di kondisi lapangan yang licin akibat guyuran hujan, tentunya juga kiper juga kadang-kala juga agak sedikit sulit untuk memprediksi alur atau datangnya bola. Sejauh ini belum ada syuting dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh anak-anak dari Persija. Sementara bagi Persiba Balikpapan sudah ada 3 syutingan dari luar kotak penalti. Oh, baik sekali Robertino. Wow. Ya, hampir saja kita lihat di sini bagaimana kerjasama antara Robertino dan juga Rahmat Afandi diakhiri dengan tendangan yang begitu keras atau Pedro Javier. Di sini kita lihat tendangannya dan masih mampu diblok oleh Imade Wirawan yang sudahnya sepertinya tahu menutup sudut sempit yang diincar oleh Pedro Javier. Peluang dari sepak pojok. Ya, sebuah sepak pojok kali ini bagi Persija Jakarta. Yang jauh kembali dan sebuah heading dari Pedro Javier tadi. Oh, belum bisa mengancam gawang dari Made Wirawan. Ancaman di udara juga dari Ngurah Nanak. Hujan yang mengguyur cukup menarik setelah menambah cepat aliran bola di rumput Gelora Bung Karno. Ya, mencermati sosok dari seorang Robertino memang sangat menarik sekali. Kita tahu juga sebelumnya Robertino juga merupakan motor serangan bagi tim Persiba Balikpapan ya. Dan ini juga bagian anak Persiba di sektor tengah juga pasti akan mewaspadai peran dari seorang Robertino yang memang betul sampai saat ini belum menemukan kembali bentuk permainan terbaiknya. Dan hampir saja tadi terlepas seorang Shohei Matsunaga dari pengawalan lini belakang Persija Jakarta. Harus diwaspadai tentunya free roll dari seorang Shohei. Mendampingi 2 pemain depan dari Persiba Balikpapan, baik Kenji maupun Anwar itu. Lempar ke dalam Saifullah Manusa. Di bawah tekanan Ramdhani Lestaluhu. Umpan jauh ke depan kali ini. Shohei yang dituju. Gagal dua udara dengan Ngurah Nanak. Ya, handsball tadi kita tahu. Kita lihat bagaimana Kenji bola mengenai tangannya dan hujan semakin deras turun dan ini juga memang agak sedikit merepotkan kedua tim untuk bermain. Dituntut tenaga lebih maksimal lagi ya di lapangan atau disiram hujan seperti ini. Kembali sebuah serangan coba dibangun oleh Shohei Matsunaga kali ini menuju ke sisi sebelah kiri. Datang membantu Kenji dan Chihara. Oh, umpan yang begitu menarik. Coba diberikan kepada Ahmad Sembiring lagi-lagi.
Menarik untuk meng-highlight pergerakan dari Ahmad Sembiring yang sudah 2 kali nampaknya masuk dari blind side untuk merepotkan lini pertahanan dari Persija Jakarta. Inilah yang kita katakan bahwa kolektivitas dari anak Persija memang sangat terlihat sekali di saat Aldo dan juga Kenji menarik sedikit ke bawah para pemain-pemain gelandang daripada Persija, dan di saat itulah kita lihat di sini ada gerakan-gerakan kedua di mana Asri Akbar ataupun juga Ahmad Sembiring Usman yang masuk untuk memberikan serangan atau tekanan. Tembakan langsung Rahmat Afandi. Tajam dan mendatar, rebound dari Bambang Pamungkas. Masih dapat digagalkan oleh Made Wirawan. 2 peluang emas bagi Persija Jakarta. Iya, seperti yang tadi saya katakan tadi bahwa memang di saat lapangan yang begitu licin, kita di sini kiper juga agak sedikit kerepotan untuk menangkap bola, dan rebound cukup baik dilakukan oleh BP. Namun kita lihat kesigapan dari Made Wirawan masih bisa untuk mengantisipasi bola tadi masuk ke gawang ya. Kembali peluang bagi Persija Jakarta. Salah membaca arah bola dari Made. Beruntung masih dapat diselamatkan lini pertahanan. Dan kita lihat begitu cepat Aldo Barreto kali ini coba mengcounter Persija Jakarta 2 lawan 2. Shohei Matsunaga. Tembakan langsung Shohei Matsunaga. Kembali dapat diselamatkan oleh Galih nampaknya tadi. Upaya dari Shohei Matsunaga. Ya, jelas sekarang kita lihat andalan dari kedua tim adalah shooting dari luar kotak penalti, dan ini kembali dilakukan oleh pemain daripada Persiba. Matsunaga tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, memang agak sedikit menyulitkan karena bola memantul terlebih dahulu. Dan tangkapan dari Galih tidak begitu maksimal, namun masih beruntung gawangnya bisa terselamatkan. Shohei dikawal ketat oleh Amar Zuki. Kembali ke belakang Ahmad Sembiring. Cukup berbahaya, namun lagi-lagi nyaman untuk ditangkap oleh Galih. Coba mencari pergerakan dari Kenji dan Chihara. 2 peluang yang sangat cepat jatuh ke kaki para pemain Persija dan juga Persiba Balikpapan, namun kedua kesebelasan masih bermain sama ketat 0-0. Begitu terbuka dan begitu menarik partai Indonesia Super League sore hari ini. Kembali Shohei Matsunaga mencoba melewati kawalan dari Amarzuki. Pelanggaran jelas tadi di mana standing foot dari Saiful Lewanusa diambil oleh Ramdhani Lestaluhu. Dan dari jarak seperti ini tentunya menjadi ancaman tersendiri bagi lini pertahanan Persija Jakarta. Iya, dianggap melakukan pelanggaran dari samping tadi. Ramdhani Lestaluhu, ini dia. Namun sebenarnya melihat dari kejadian yang kita lihat ini tadi, data yang ulang, tidak begitu signifikan sekali pelanggaran yang diberikan, karena memang kita lihat gerakan dari Saiful tadi memang sedikit menjatuhkan diri, bukan dilanggar. Ahmad Sembiring memiliki tembakan yang cukup kencang dengan kaki kanannya yang bisa merepotkan Galih tentunya. Dari jarak seperti ini Ahmad Sembiring tembakan langsung yang diarahkan ke gawang Persija, masih dapat ditip tadi. Ya, satu usaha yang cukup baik dari Ahmad Sembiring Usman. Kita lihat di saat dia melakukan ancang-ancang dengan tendangan yang begitu keras mengarah ke gawang, dan Galih pun tidak mau mengambil risiko untuk menangkap bola. Menepis bola memang lebih baik, dan ini dilakukan oleh Galih sehingga akhirnya bola keluar dari gawangnya. Masih aman walaupun masih ada ancaman dari sepak pojok ini. Kembali tebaran ancaman dari kaki Shohei Matsunaga. Ada Rahmat Latif di sana. Rahmat Latif yang dituju. Kembali peluang bagi Saiful Lewanusa, belum berakhir bagi Persiba Balikpapan, dan ancaman di lini pertahanan Persija Jakarta. Dibuang tadi oleh Ismet Sofyan, lempar ke dalam kembali bagi Persiba. Di 5 menit terakhir kita lihat intensif serangan dipertajam oleh Persiba Balikpapan. Coach Haryadi masih belum bisa berduduk dengan tenang tentunya melihat keadaan di lapangan. Belum terciptanya gol dalam kedudukan 0-0. Ismet Sofyan kali ini coba keluar dari daerah pertahanan sendiri. Amarzuki dipotong kembali oleh Asri Akbar. Cukup terbebas kali ini Aldo Barreto langsung lepaskan tembakan, terbentur oleh Amarzuki. Heri Susilo kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanan Persija Jakarta. Kirimkan umpan ke kotak penalti, ada Kenji di sana. Masih dapat diamankan oleh Fabian Rosa Beltran. Datang kembali serangan dari Ahmad Sembiring. Tembakan langsung yang sangat kencang. Kembali mengancam gawang dari Galih. Dan lagi-lagi space diberikan oleh Ahmad Sembiring untuk menembak. Luar biasa, kita lihat di sini kemampuan kaki kiri dan juga kanan dari Ahmad Sembiring Usman. Kita lihat satu percobaan dari kotak penalti yang sangat baik dilakukan. Namun sayang sekali bola belum mengarah ke gawang. Ini kita indikasi bahwa
sejauh ini lini tengah cukup berimbang Adi, di mana Persiba juga memberikan perlawanan yang sangat menarik. Ahmad Sembiring, Asri Akbar juga menunjukkan performa yang baik sekali. Mereka juga tidak kalah. Kita lihat bola yang sedikit basah memang menyulitkan bagi penjaga gawang untuk mengkontrol pergerakan. Baru saja tadi umpan yang sebenarnya terlalu panjang dari Ismet Sofyan mengancam gawang dari Made Wirawan. Cukup menarik melihat Sultan Sama dicadangkan pada sore hari ini. Pemain yang biasanya menjadi andalan dan juga playmaker bagi Persiba Balikpapan. Ya, tentunya di setiap pertandingan, di setiap lawan yang berbeda, pelatih mempunyai strategi yang berbeda, Adi. Ya. Mungkin juga ini satu strategi yang dilakukan oleh Coach Aryadi untuk menyimpan Sultan Sama dulu dan akan menurunkannya di saat-saat diperlukan. Gagal tadi Aldo Barreto mencari duet abadinya mungkin, Inji dan Chihara. Sama-sama pernah membela juga Bontang FC tentunya dan menjadi salah satu duet yang paling menakutkan di Indonesia Super League. Jauh kepada Hasim Kipo kali ini, sedikit ruang bagi Hasim Kipo untuk mencoba berkreasi bagi Persija Jakarta. Baik sekali umpan, sayang sedikit terlalu panjang tadi. Amarzuki mencari pergerakan dari Bambang Pamungkas. Tanpa mengambil resiko, Asri Akbar mengamankan bola sepak pojok bagi Persija Jakarta. Pemain yang secara mengejutkan menjadi salah satu bintang bagi Persija musim ini, Amarzuki. Iya, satu support yang cukup baik dari Marzuki tadi kita lihat. Walaupun dia bermain sebagai holding midfielder, dia memberikan juga kontribusi untuk membantu serangan. Sepak pojok dihadapi oleh Ismet Sofyan. Ada Murah Nanak di posisi yang cukup ideal kita lihat. Dan lagi-lagi ancaman dari Pedro Javier tadi. Beruntung belum bisa mengarahkan bola menuju gawang. Asri Akbar dipotong lagi-lagi oleh Amarzuki. Bambang Pamungkas, Ramdhani Lestaluhu. Bersama dengan Pedro Javier. Ramdhani kali ini masuk kotak penalti dari Persiba Balikpapan. Amarzuki! Tembakan kencang dari Amarzuki. Masih dapat diblok oleh Made Wirawan yang nampaknya tampil dalam keadaan yang sangat prima. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa emang Marzuki memang merupakan pemain yang sangat patut diberikan acungan jempol. Di beberapa pertandingan terakhir, dia bisa memberikan kontribusi yang cukup baik bagi timnya. Dan ini kita lihat di sini bukan hanya harus bertahan, dia pun juga selalu memberikan kontribusi menyerang dengan baik dan tendangan yang begitu keras, namun masih bisa dibentangkan oleh Made. Lagi-lagi sebuah ujian kali ini datang dari kaki Amarzuki. Kita lihat kerja keras dari Ramdhani men-set up seorang Amarzuki dengan tembakan kaki kanannya tadi. Penempatan posisi cukup baik bagi seorang Made Wirawan. Juga patut diacungkan jempol karena kita tahu juga Made juga mempunyai jam terbang yang cukup luar biasa di kancah ESL ini. Dan juga pernah dipanggil untuk membela tim nasional tadi. Jadi memang track record dari seorang Made juga kita sudah mengetahui bahwa dia adalah kiper terbaik juga dimiliki di Indonesia saat ini. Betul sekali. Dari segi shot blocking dan positioning, Made Wirawan mungkin salah satu penjaga gawang terbaik dimiliki oleh Indonesia. Dan terbukti pada penampilannya sore hari sudah dapat memblok 3 tembakan yang berpeluang murni menjadi gol bagi Persija. Bench yang diduduki oleh Bogel Setiawan, Johan Johansyah dan beberapa anak muda lainnya tentunya. Kita lihat darah-darah muda, anak-anak Persija, Delton, Stefano, Rudy Bogel dan juga Jan Juansa. Pedro Javier kali ini dikawal ketat oleh Rahmat Latif dan nampaknya secara ilegal tadi dihadang oleh Rahmat Latif. Dan ini dia harus lebih berhati-hati para pemain Persiba dengan jarak seperti ini. Set piece yang sangat berbahaya. Ya, memang di saat open play tidak dapat menciptakan gol walaupun memang mendapatkan peluang. Disinilah kesempatan-kesempatan juga terbuka di saat bola-bola mati, set piece seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Kita tahu memang Persija juga mempunyai pemain-pemain penendang yang sangat baik. Ada Ismet, ada Fabiano, BP maupun juga Pedro Javier punya tendangan yang cukup akurat. Kita akan melihat siapakah pemain yang akan lebih siap untuk mengambil tendangan ini. Apakah Fabiano dan juga Ismet Sofyan. Kembali sebuah ujian bagi Made Wirawan untuk men-set up benteng hidupnya dengan baik. Ada Labudovic dan juga nampaknya Pedro Javier. Tembakan langsung kencang dan merobek jala dari Made Wirawan. Upaya spektakuler dari Pedro Javier Vasquez. 1-0 Persija
Persija Jakarta. Ya, Pedro menjawab kritikan dari setiap orang yang mengatakan bahwa Pedro tidak bisa mencetak gol lagi. Dan kita lihat di sini, satu peluang sepak atau kita tahu set piece yang diambil oleh Pedro, tendangan yang begitu keras, menusuk gawang atas dari Made Wirawan. Saya pikir satu gol yang cukup luar biasa. Di saat ini kita juga tahu juga gol ini bisa akan mengangkat motivasi para pemain Persija untuk memenangkan pertandingan. Keras sekali. Pam! Kita lihat menusuk pojok kanan gawang daripada Made Wirawan. Bola bergerak, bola deras dengan backlift yang tepat tadi dari Pedro Javier. Nampaknya kena sedikit defleksi dari salah seorang pemain Persiba Balikpapan, membuat tidak bisa ditangkap tadi upaya dari Pedro Javier Vasquez. Dan ini dia Coach Iwan Setiawan yang berpesta merayakan gol pembuka bagi Persija Jakarta. Ya. Gol yang tentunya sangat penting untuk menambah dan menaikkan moral bertanding dan semangat para pemain Macan Kemayoran. Ya, raut wajah, make muka yang kita lihat cukup berbeda dibandingkan dua pertandingan terakhir bagi Coach Iwan. Menandakan bahwa memang Coach Iwan sejauh ini sedikit puas dengan gol yang diciptakan oleh Pedro Javier, walaupun memang pertandingan masih panjang. Kembali sebuah upaya dari Robertino Puliara tadi. Pelanggaran yang diawali oleh Rahmat Latif harus lebih diwaspadai, bahwa memang di saat bermain atau bertahan tidak harus selalu melakukan pelanggaran di depan kotak penalti yang sangat membahayakan. Karena juga set piece memang kerap sekali. Kita lihat feel lagi nampaknya. Oh, kali ini pelanggaran oleh Ramdhani. Justru yang dilakukan oleh para pemain Persija. Kalau saya lihat tadi nampaknya Saiful Menusa yang justru melanggar Ramdhani. Fabiano Rosa Beltran kembali memenangkan duel udara. Ahmad Sembiring kali ini dipotong oleh Amar Zuki. Flick on header Pedro Javier pada Ramdhani Lestaluhu. Dipotong oleh Tommy Labudovic. Asri Akbar kembali. Sangat baik tadi sebenarnya maksud dari Asri Akbar. Oh, kesalahan dari Fabian Rosa Beltran. Bola jatuh ke kaki Aldo Barreto. Berikan lebar kepada Kenji dan Chihara, mencari pergerakan dari Aldo. Lebih dekat kepada Asri Akbar kali ini. Ujung kotak penalti dari Persija. Anak-anak Persiba masuk melalui Ahmad Sembiring. Kembali tembakan langsung Ahmad Sembiring. Membentur Fabiano Rosa Beltran, sepak pojok nampaknya mengenai dada center back dari Brazil, Jakarta. Memang kita lihat di sini kemampuan dari Ahmad Sembiring Usman untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti memang terus dilakukan tadi. Kita melihat dia selalu melakukan dribble dan mencari celah untuk melakukan tendangan. Dan masih beruntung kita lihat tadi tendangannya diblok dengan dada oleh Fabiano. Bola set piece masih dimiliki oleh Persiba. Saiful Menusa akan melakukan sepak pojok bagi Persiba Balikpapan. Dibuang tadi oleh Bambang Pamungkas. Iqbal Samad. Asri Akbar. Orang terakhir bagi Persiba Balikpapan. Melebar kembali kepada Saiful Menusa. Dapat diamankan oleh Murah Nanak. Ya, melihat gol-gol yang tercipta bagi tim Persiba. Terakhir sebelum pertandingan ini mereka mencetak 23 gol dan kemasukan 24 gol. Menandakan bahwa memang begitu lemahnya lini pertahanan daripada Persija. Aldo Barreto dikawal oleh Amar Zuki. Asri Akbar, Kenji ada Chihara. Tembakan langsung dan lagi-lagi beruntung masih membentur Fabiano Rosa Beltran tadi. Para pemain Persiba mengklaim adanya handball dari Fabiano Rosa Beltran, namun nampaknya center back asal Brazil tidak bisa berbuat apa-apa karena berada dalam jarak tembak tadi. Kesalahan sendiri dari pertahanan Persija lagi-lagi. Hampir membuka peluang bagi para pemain Persiba Balikpapan. Murah Nanak depan kepada Bambang Pamungkas, lepas tadi bola dari kontrol Bambang Pamungkas. Tembakan langsung lagi-lagi yang mengarah kepada pelukan dari Gali. Kembali kita lihat Ahmad Sembiring Usman yang terus mencoba dan terus mencoba, namun kembali peluangnya masih bisa dimentahkan oleh Gali. Kita lihat satu visi yang cukup baik dari seorang gelandang yang bernama Ahmad Sembiring Usman. Efektif dalam melakukan eksekusi, dan memang inilah diperlukan di saat memang peluang sedikit pun bisa dilakukan syuting, dia harus berani mengambil keputusan itu. Upaya dari Robertino terbentur oleh Asri Akbar tadi. Kenji dan Chihara selalu bergerak secara mencari ruang. Saiful Menusa. Begitu
aktif dalam penyerangan Persiba Balikpapan, melebar kepada Shohei Matsunaga, wildcard yang dimiliki oleh Coach Haryadi. Mencoba mengincar tiang dekat tadi, Shohei Matsunaga. Lagi sebuah kesalahan dari Robertino. Ahmad Sembiring tampil sangat prima, menggalang lini tengah dari Persiba. Baik sekali passing dari Kenji kepada Shohei Matsunaga. Compatriotnya kali ini kembalikan kepada Kenji, ada Chihara, peluang, tembakan langsung. Dapat diblok tadi, sebuah upaya lagi-lagi dari Asri Akbar nampaknya kali ini bagi Persiba Balikpapan. Ya, memang sangat menarik kita lihat dua gelandang daripada Persiba Balikpapan punya tendangan yang sangat-sangat keras dan cukup terarah. Dan terus Gali dibombardir dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Ahmad Sembiring sangat nyaman bermain di lini tengah bagi Persiba Balikpapan. Pemain yang nampaknya memang sangat dirindukan oleh Pusamania dan juga Mid Persisam Samarinda. Peluang cepat bagi Rahmat Afandi kali ini. Bola masih dikuasai oleh Rahmat Afandi, baik sekali tadi. Dan nampaknya kembali harus dilanggar oleh Rahmat Latif. Upaya dari Rahmat Afandi. Cukup cepat kita lihat gerakan eksplosif dari Rahmat Afandi. Dia bermain dari sektor tengah, merubah sedikit posisinya, dan akhirnya Rahmat Latif harus melanggarnya. Kartu kuning pertama bagi Persiba Balikpapan, dan kembali di posisi yang hampir sama di set piece dimiliki oleh Persija. Indikasi juga cukup berbahaya apabila kembali eksekusi ini bisa dimaksimalkan menjadi gol. Dan luar biasa determinasi dari Rahmat Afandi untuk melewati Rahmat Latif tadi. Dan harus dilanggar dengan cukup keras tadi oleh defender dari Persiba Balikpapan. Kembali ancaman bagi gawang Made Wirawan yang sudah terbobolkan oleh satu tembakan jarak jauh tadi dari Pedro Javier Vasquez. Dan nampaknya harus lebih berhati-hati lagi Made Wirawan. Dia akan mengharapkan sesuatu hal yang sama nampaknya dari Pedro Javier ataupun Ismet Sofyan. Satu lagi opsi bagi Persija melalui set piece tentunya. Keadaan yang cukup mendebarkan bagi para pendukung Persiba Balikpapan. Ismet Sofyan kali ini. Upaya yang masih jauh dari target dan tidak sesuai harapan tentunya dari Ismet Sofyan. Ya, bermaksud melakukan placing. Kita lihat penempatan bola tidak begitu maksimal dari Ismet. Hujan semakin deras mengguyur Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Tidak sempurna tadi goal kick dari Made Wirawan. Namun sejauh ini kita lihat drainase cukup baik di Stadion GBK ini. Mengakibatkan juga air tidak tergenang ini. Dan lapangan atau pertandingan masih dapat berjalan dengan cukup baik. Kita lihat lagi-lagi pergerakan dari Ramdhani Lestaluhu melibatkan Bambang Pamungkas kali ini. Dikawal oleh Heri Susilo Bambang Pamungkas. Masih dikuasai oleh Bambang. Berikan kepada Robertino Puliara kali ini. Tutup oleh Shohei Matsunaga. Lupas. Ismet Sofyan. Peluang crossing bagi Persija. Crossing dilakukan oleh Ismet Sofyan. Dan sebuah heading Rahmat Afandi tadi. Masih dapat diblok oleh Made Wirawan lagi-lagi. Belum berakhir peluang. Dan Ismet Sofyan. Membentur tiang gawang. Terlepas dan Pedro Javier Vasquez. Rebound yang sempurna merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Persija Jakarta. Ya, kita melihat di sini sepertinya Persija mendapatkan momen untuk bisa mendapatkan kemenangan kembali di lapangan atau di kandangnya sendiri. Diawali dengan tendangan mengarah ke tiang jauh dari Ismet yang tidak bisa dimaksimalkan ditangkap dengan baik oleh Made Wirawan, dan bola memantul mengenai misar gawang. Di saat bersamaan kita lihat bagaimana Pedro yang datang dengan begitu gampangnya bisa menceploskan bola ke gawang. Akan menambah rekor bahwa Persiba tidak pernah bisa menang di kandang Persija. Adi, gol kedua bagi Pedro di pertandingan hari ini. Seakan membuktikan dan membungkam para kritikus, Pedro Javier Vasquez menciptakan lagi-lagi gol kedua kali ini dan sebuah upaya spekulatif dari Ismet Sofyan membentur tiang gawang. Iya, bermaksud untuk membuang bola, dan ini tidak kita lihat begitu gampang Pedro untuk bisa menceploskan bola ke gawang, bermaksud untuk membuang bola, dan kita lihat begitu licinnya memang mungkin bola sehingga akhirnya tidak mengenai dengan maksimal dari tangan Made. Ya, Tomislav Labudovic tadi yang melepas Pedro Javier Vasquez begitu saja, melepaskan pemain yang satu ini untuk melepaskan tembakan yang tajam dan jeger. 2-0.
Persija unggul atas tamunya Persiba Balikpapan. Keadaan yang kurang positif tentunya bagi Coach Haryadi. Memasuki akhir-akhir babak pertama harus kebobolan gol kedua. Gol kelima bagi Pedro Javier Vazquez musim ini. Cukup disayangkan kita lihat di sini Persiba tertinggal dengan 2 gol. Sebenarnya juga Persiba punya potensi yang sangat merepotkan dengan tendangan-tendangan luar kotak penalti yang begitu keras dari Ahmad Sembiring Usman tadi. Namun justru mereka yang berbalik kembali terbobol gawangnya oleh Pedro Javier untuk kedua kalinya. Dan lagi-lagi berawal dari set piece tepat di ujung kotak penalti, dan ini dia keadaan Royal Box di Stadion GBK. Ya. Tampak beberapa rekan-rekan kita berada di sana. Betul Wadi. Hasil kiper kali ini dimainkan sebagai wingback kiri oleh Iwan Setiawan, melebar kepada Amar Zuki. Kembalikan bola kepada Hasim Kipo. Kawal ketat oleh Ahmad Sembiring tadi. Kembali sebuah umpan jauh Hasim Kipo, dituju adalah Bambang Pamungkas. Tidak bisa dikuasai dengan sempurna tadi. Yang menjadi pertanyaan adalah apabila Persija sudah mampu unggul dengan skor 2-0, kita jangan lupa juga ketika menghadapi Persela, mereka juga sudah unggul 2 dan harus kehilangan konsentrasi dan disamakan kedudukan menjadi 2-2 tentunya pada partai sebelumnya juga menghadapi Mitra Kukar, unggul terlebih dahulu namun bisa disamakan juga oleh tim tamu. Dan ini harus diwaspadai oleh Persija. Dan tentunya itu juga akan menjadi atau sudah merupakan evaluasi bagi jajaran pelatih Persija yang memang ada tadi pemain yang cedera, bahwa di saat mereka unggul mereka juga harus tetap konsentrasi dan tidak lengah dengan pertahanannya. Ada satu hal yang saya lihat di sini cukup menarik Adi, dengan pergeseran tersangkut tadi nampaknya. Betul, bukan pelanggaran oleh Kenji. Memang Amar Zuki melakukan kesalahan sendiri dengan menendang tanah atau lapangan pertandingan. Kita lihat di sini dengan pergeseran merotasi Leo Saputra. Kita lihat begitu efektifnya Hasim Kipo bermain di sektor wingback sayap. Kita tahu bahwa di sini Hasim Kipo selalu dipasang bermain sebagai pemain gelandang dan dia kadang-kala tidak dominan bermain di sektor tengah. Saya melihat justru malah peran itu lebih baik dilakukan oleh seorang Amar Zuki. Dan kita lihat di sini berkali-kali pergerakan dari Hasim Kipo yang naik untuk melakukan serangan, memberikan crossing cukup berbahaya, dan tentunya dia lebih berpotensi membahayakan apabila terus diberikan kesempatan bermain di posisi sebenarnya. Kita baru saja melihat juga di tribun penonton ada Peter James Butler yang nampaknya akan menjadi kembali pelatih dari Persiba Balikpapan. Pelatih yang didatangkan dari Kelantan tentunya. Setelah sebelumnya juga sempat menjadi pelatih kepala dari Persiba Balikpapan. Tentunya Peter Butler sudah membuat beberapa catatan tentang penampilan anak-anaknya pada sore hari ini. Ya, diharapkan juga dengan kembali Peter Butler ke Persiba bisa memberikan sedikit perubahan bagi tim Persiba. Kenji Chihara, Aldo Barreto. Sebuah heading dari Aldo tadi. Masih bisa dibaca oleh Galih. Precious nampaknya bersama dengan Greg juga berada di tribun penonton. Pemain yang tidak dapat diturunkan oleh Coach Iwan Setiawan akibat mengantongi akumulasi kartu. Kembali sebuah turn yang baik tadi dilakukan untuk menipu Heri Susilo. Ramdhani Lestaluhu. Dalam beberapa penampilan Heri Susilo nampaknya setelah menggantikan Dwi Joko tampil cukup baik, namun pada sore hari ini mendapat tekanan demi tekanan dari Hasim Kipo dan juga Robertino Puliara, nampaknya sedikit menyulitkan seorang Heri Susilo. Asri Akbar, Ahmad Sembiring, Shohei Matsunaga. Sebuah umpan ditujukan ke lini sebelah kanan, kali ini Heri Susilo menjauh ke kotak penalti. Aldo Barreto yang dituju tadi masih dapat diblok, dan sebuah tembakan langsung yang masih jauh dari target dilepaskan oleh Saiful Lewenusa. Ya, maksudnya cukup positif dari Saiful tadi, namun saya tendangannya
tidak mengarah ke gawang dan terlalu tinggi. Kita lihat di sini Coach Aryadi berdiskusi dengan asistennya. Paling tidak dia juga sudah mendapatkan gambaran dan juga evaluasi untuk turun di babak kedua nanti harus bagaimana strategi yang dilakukan oleh timnya untuk bisa paling tidak merubah permainan dari timnya. Dan menurut manajemen dari Persiba juga Coach Haryadi nanti akan dijadikan asisten untuk pelatih baru Peter Butler. Dan kita tahu di musim 2006-2008 Peter Butler juga pernah membela Persiba Balikpapan. Tommy Labudovic kembali dapat dipotong oleh Amar Zulki menit-menit akhir pada partai sore hari ini di babak pertama. Persija Jakarta untuk sementara unggul dengan skor 2-0. Robertino Puliara lagi-lagi sebuah umpan yang sangat terukur pada Ramdhani Lestaluhu, dapat dipotong oleh Heri Susilo. Satu menit saja tambahan waktu yang diberikan oleh wasit Aeng Suarlan. Rahmat Latif. Saifullah Nusa, Shohei Matsunaga. Ahmad Sembiring Usman. Kembali pada Shohei Matsunaga, nampaknya harus dilanggar tadi oleh Murah Nanak. Ya, keras sekali kita lihat Nanak tadi lawan pelanggaran. Jadi jarak yang begitu jauh dari gawang, kita akan melihat apakah keputusan untuk melakukan tendangan dari jarak yang begitu jauh akan dilakukan oleh anak Persiba untuk memberikan kembali shock terapi bagi Gali yang sudah mulai memberikan arahan kepada para rekannya untuk membuat atau membentuk pagar hidup. Sejauh ini tampil begitu baik, Gali mengagalkan peluang demi peluang bagi Persiba Balikpapan. Namun apakah di akhir babak pertama ini baik Shohei ataupun tembakan dari Saifullah Nusa belum lagi-lagi mengancam jaga gawang Persija Jakarta, Gali. Dan mitra sepak bola inilah dia kick off babak kedua. Ismet Sofyan, tembakan spekulatif yang tadi dari luar kotak penalti mengejutkan Madu Wirawan dan memberikan peluang bagi Pedro Vazquez untuk menciptakan gol keduanya. Heri Susilo pendek kepada Kenji Adachihara. Shohei Matsunaga kali ini melebar ke sisi sebelah kiri. Saifullah Nusa dalam posisi overlap bagi Persiba Balikpapan. Aldo Barreto setan Shohei Matsunaga. Miss kick tadi dari Shohei. Ya, maksud yang cukup baik sebenarnya dari Matsunaga tadi mendapatkan back pass dari Aldo. Namun sayang sekali spekulasinya dengan tangan kaki kirinya tidak mengarah ke gawang. Ramdhani Lestaluhu. Pas Robertino Puliara back heel yang cukup apik kepada Ramdhani, kembali kerjasama coba dibangun oleh Persija Jakarta. Peluang kali ini bagi Rahmat Afandi. Cari ruang tembak, Robertino kembali pada Rahmat Afandi. Potong tadi oleh Rahmat Latif. Asri Akbar. Berikan kepada Shohei Matsunaga. Dikawal ketat oleh Amar Zulki. Lepas dari penguasaan Aldo Barreto. Dan juga terlepas dari penguasaan Bambang Pamungkas. Kembali pada Aldo. Kenji. Heri Susilo. Tutup oleh Hasim Kipul tadi. Upaya crossing digapai di udara. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Aldo Barreto terhadap penjaga gawang Gali Sudaryono. Ya, kita lihat tadi di saat Gali memang mengintercept bola, menangkap bola di udara, terjadi benturan atau berbenturan dengan Aldo, walaupun memang Aldo tidak berusaha untuk melanggar Gali. Namun memang ini adalah daerah kiper di mana kita memang lebih mendapatkan lebih perhatian daripada wasit tentunya.
ulang di mana kontak terjadi antara Aldo dengan Gali tadi dan nampaknya memang terjadi benturan di udara antara Aldo yang juga mengangkat tangannya tadi. Betul. Dan gerakan tangan dari Aldo tadi memang juga menyentuh bola. Belum mendapatkan momen yang begitu sempurna untuk bisa mencetak gol. Ya. Hasil kiper bagi Persija Jakarta dari sisi sebelah kanan pertahanan Persiba Balikpapan. Baik sekali melewati kawalan dari Heri Susilo tadi. Bola masih dikuasai oleh Hasim Kipum dan sebuah blocking sempurna dari Tommy Labudovic tadi. Ya, inilah kita lihat peran dari Hasim Kipum di mana dia juga memenangkan posisi yang sama pada saat bermain dalam ajang SEA Games tadi. Dan kita lihat bermain di sektor back sayap tentunya lebih berpotensi memberikan penampilan yang cukup baik bagi Hasim Kipum dibandingkan apabila saya melihat ya dari sebagian besar pertandingannya di saat dia memainkan peran sebagai pemain kandang bertahan tentunya sangat berbeda. Fabian Rosa Beltran masuk ke kotak penalti memberikan ancaman, dapat dihalau tadi oleh Madi Wirawan. Sepak pojok dari Ismet Sofyan, Asli Akbar kali ini bersama dengan Shohei Matsunaga. Sangat baik tadi Asli Akbar, harus dilanggar oleh Robertino Pugliara. Yang sangat rajin membantu serangan bagi Persiba Balikpapan, dihalau oleh Murah Nanak tadi. Lagi-lagi datang membantu Amar Zuki, Pedro Javier Vasquez, Rahmat Afandi. Umpan yang cukup terukur namun nampaknya lebih dekat kepada Rahmat ataupun Tomislav Labudovic. Aldo Barreto, Matsunaga Shohei, Kenji ada Chihara. Tembaran ancaman coba diberikan oleh Persiba Balikpapan. Terlalu panjang tadi umpan dari Kenji, ditujukan kepada Ahmad Sembiring Usman. Ya, cukup deras kita lihat tadi passing daripada Kenji. Kita melihat di sini Persija memulai bermain possession football. Memang di saat mereka unggul dengan 2 gol, tentunya mereka juga bisa lebih banyak mendelay permainan untuk bisa menarik para pemain Persiba keluar dari lapangan pertandingannya. Dan di saat di saat lini pertahanan Persiba mendapatkan atau unbalance terjadi di sana dalam melakukan pertahanan, maka disitulah mereka akan melakukan atau dengan permainan cepat seperti Ramdhani dan juga Pedro, mereka langsung menusuk daerah jantung pertahanan dari Persiba Balikpapan. Ahmad sendiri Saboy di tengah Persiba Balikpapan dikawal ketat oleh Amar Zuki. Nyaris tanpa celah permainan dari Amar Zuki begitu sempurna. Matsunaga, Asli Akbar, cukup sabar para pemain Persiba mencoba membongkar perlahan-lahan pertahanan berlapis dari Persija Jakarta. Bola masih dikuasai oleh Asli Akbar, square pass kepada Kenji ada Chihara. Aldo Barreto coba berkreasi bagi Persiba Balikpapan, harus kembali melebar kepada Saiful Lewenusa. Ya, cukup rapat. Ya, cukup rapat dari sini Persija melakukan defense-nya. Kompak defense-nya sangat baik dan di saat memang ada bola-bola crossing, kita lihat sudah ada satu di situ Fabiano Rosa Beltran. Baik sekali terupas. Baik, betul sekali. Ramdhani Lestaluhu kesempatan kali ini. Sayang umpan tariknya dapat terbaca tadi oleh Iqbal Samad. Mencoba mencari pergerakan dari Pedro Javier Vasquez dan juga Rahmat Afandi yang sudah masuk ke kotak penalti tadi. Dan inilah ancaman dan juga ciri dari Persija yang memang sedikit hilang di 2 partai terakhir, yaitu counter attack cepat dari Ramdhani. Ismet Sofyan lempar ke dalam, berikan kepada Ramdhani Lestaluhu. Masuk kotak penalti. Baik sekali Madi Wirawan. Mengorbankan tubuhnya tadi untuk mengambil bola di udara. Merebut dari jangkauan Pedro Javier Vasquez. Ya, satu keputusan yang memang cukup berbahaya dari Made. Dia harus keluar untuk menjangkau bola tadi, kalau memang harus berbenturan dengan Pedro Javier. Inilah resiko dari seorang penjaga gawang tentunya. Asli
Rusli Akbar. Sudah mulai berani untuk melakukan overlap. Heri Susilo di babak kedua ini. Kenji dan Chihara. Aldo Barreto dami yang cukup baik, namun lagi-lagi terbaca oleh Ismet Sofyan. Ahmad Sembiring Usman. Play on menurut wasit Aeng Suarlan tadi bukan pelanggaran terhadap Aldo Barreto. Ahmad Latif harus kembalikan bola kepada Madu Wirawan. Iqbal Samad. Ya, memang agak sedikit sulit bagi para pemain Persiba untuk masuk ke daerah permainan dari Persija karena kita lihat memang begitu rapatnya daerah pertahanannya. Semua pemain turun menyisakan Pedro dan juga BP di depan. Bahkan BP pun juga kerap sekali turun hingga setengah lapangan. Kita lihat di sini. Bola atas juga kerap sekali bisa diputus oleh Fabiano. Bola bagi Aldo Barreto bersama dengan Shohei Matsunaga mencari ruang tembak tadi. Shohei Matsunaga yang jauh ada Saiful Medusa dikawal oleh Ismet Sofyan. Aldo cukup terbebas di posisi sentral. Oh, sayang sekali. Bola pantul jatuh kepada penguasaan Hasim Kipo. Kita umpan ke Ramdhani Lestaluhu. Melewati Rahmat Latif dengan sangat mudah tadi Ramdhani dan baik. sebuah umpan yang sangat baik. Rahmat Afandi Baik masih sekali. dapat disergap dengan cepat oleh Made Wirawan tadi. Pergerakan dari Rahmat Afandi. Ya, satu counter sekarang yang begitu cepat dari Persija diawali oleh Ramdhani Lestalu dan memberikan terupas kepada Rahmat Afandi. Namun sayang sekali sentuhan pertama dari Fandi tidak begitu maksimal dan masih terlalu kencang sehingga akhirnya bola terlalu deras dan keputusan dari Made kembali harus mendapatkan satu ganjalan dari Fandi. Memang risiko kembali harus dialami oleh Made Wirawan. Bola 50-50 tadi. Tangan dari Made mengenai kaki. Ya, ini dia terupas yang begitu baik. Ya. Ini dia sentuhan yang tidak begitu maksimal. Dan akhirnya Made mengambil keputusan untuk... Ya, ini dia ayunan kaki yang memang cukup berbahaya dari Fandi. Kita melihat di sini. Ya, tidak terlalu jelas terlihat memang apakah mengenai atau tidak. Namun indikasi dari Made memegang bagian lengannya. Tentunya mungkin ada kontak dengan kaki dari Fandi tadi. Sedikit mengerus lengan dari Made Wirawan. Dan Jakmania menyanyi sepanjang pertandingan menyambut keunggulan 2-0 tim kesayangan mereka atas tamunya Persiba Balikpapan. Tentunya Jakmania sangat mengharapkan 3 poin pada partai sore hari ini setelah gagal mereka raih di 2 pertandingan menghadapi 2 tim asal Kalimantan Timur lainnya, Persisam Samarinda dan juga Mitra Kutrap. Sampai saat ini Persija masih unggul 2 gol dari Pedro Javier Vazquez. Hasim Kipo, Rahmat Afandi yang tampak sangat menikmati permainannya di posisi sentral lini tengah dari Persija Jakarta. Keluar dari sarangnya kita lihat Ismet Sofyan. Cukup terbebas Ismet Sofyan. Oh, lebar peluang untuk menciptakan gol ketiga tanpa ampun dibuat oleh Bambang Pamungkas. 3-0 dan sangat mudah, Fe. Iya, memang pemain yang dua ini memang sudah sehati sekali, Adi. Kita tahu bahwa banyak sekali umpan-umpan dari Ismet juga dimaksimalkan oleh BP menjadi gol. Dan kita di sini permainan yang begitu menarik, mengarah ke tiang jauh, tidak dengan syuting yang sangat keras, namun terukur. Kita lihat kecerdikan dari BP datang dari, ya kita lihat bagaimana kedua sahabat ini saling memuji tentunya. Cukup baik sekali apa yang dilakukan oleh Ismet. Ya, ini dia mengarah ke tiang jauh. Dan di sana ada BP yang langsung begitu gampang. Penjagaan yang terlepas dan tidak melihat adanya Bambang datang dari lini kedua. Harus dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh Tomislav Labudovic. Ya, Tomislav Labudovic melepas begitu saja Bambang Pamungkas dan juga tidak adanya cover dari wingback Heri Susilo tadi. Membebaskan Bambang Pamungkas sang predator di kotak penalti. Sang kapten inspirator bagi Persija Jakarta merubah keadaan menjadi 3-0. Tentunya semakin menyulitkan Persiba Balikpapan untuk melancarkan comeback mereka di babak kedua ini. Setelah terciptanya gol ketiga tadi. Ya, tentunya memang semakin sulit bagi Persiba Balikpapan untuk bisa, paling tidak juga untuk bisa menyamai skor yang terjadi saat ini. Untuk mendapatkan 3 gol apabila juga ingin memenangkan memang sangat-sangat berat sekali tentunya. Ya. Namun kita melihat
belum begitu banyaknya perubahan permainan dari Persiba di babak kedua ini yang menyebabkan memang Persija memang tidak terlalu banyak melakukan perubahan permainan. Mereka memang sama menunggu dan juga bermain ball possession, mencari celah-celah di mana Persiba lengah dalam masalah konsentrasi permainan. Dan akhirnya kita lihat gol kembali tercipta. Ya. Robertino Puliara melewati Saifullah Menusa tadi, Amar Zuki kali ini, dan nampaknya Persiba sudah melakukan satu pergantian pemain. Sultan Sama sudah dimasukkan oleh Coach Haryadi nampaknya. Kita masih menunggu konfirmasi siapakah yang digantikan oleh Sultan Sama, apakah Asli Akbar ataupun Ahmad Sembiring Usman. Hasim Kipo kali ini, pemain yang sangat merepotkan seorang Heri Susilo. Tomislav Labudovic lagi-lagi gagal menutup pergerakan dari Bambang Pamungkas tadi. Ada benturan nampaknya terhadap kepala dari Tommy Labudovic dan juga Bambang Pamungkas yang masih tersungkur. Ya, tadi memang kita lihat BP kepalanya terbentur, di mana Tomislav tadi melakukan heading dan yang ditanduk adalah kepala dari BP, menyebabkan BP tersungkur saat ini. Apakah terjadi pendarahan? Kita melihat di sini bagaimana Labudovic memegangi bagian kepalanya, dan begitu pun juga dengan BP. Biasanya apabila BP sedikit tersungkur, ini memang benar-benar sebuah cedera yang cukup serius terhadap dirinya. Pemain yang tidak mudah jatuh begitu saja. Benturan di bagian belakang kepala tadi. Secara tidak sengaja ketika duel di udara antara Tomislav Labudovic dan Bambang Pamungkas. Ya, namun kedua pemain sudah berdiri. Kita lihat di sini instruksi dari Coach Iwan kepada sang kapten. Tentunya juga acungan jempol bagi seorang BP yang terus bisa memberikan motivasi yang sangat-sangat baik dan signifikan kepada para rekannya, terutama para pemain muda yang ada di dalam tim Persija. Kembali peluang bagi Rahmat Afandi. Umpan pendek kepada Javier Vazquez tadi. Masih dapat dipotong oleh Saifullah Menusa. Asli Akbar kali ini. Kembali dipotong oleh Ismet Sofyan. Murah Nana. Hasim Kipo. Robertino. Cukup menikmati permainannya pada sore hari ini. Robertino Puliara. Ya, memang yang sangat menarik ya, kita di sini di saat memang Persija unggul tadi juga diawali dengan 2 gol, memasuki babak kedua, Persija justru malah bisa bermain begitu enak, passingnya dan lakukan true pass, dan kembali di sini kita lihat kembali peluang cutback tadi dari Ismet Sofyan. Justru malah seharusnya di saat Persiba memang harus mencari gol, mereka justru harusnya melakukan pressing tadi, mereka melakukan pressure dari setiap pemain Persija menguasai bola dan juga yang tidak menguasai bola, dan ini tidak dilakukan sehingga akhirnya begitu gampangnya Persija tetap menguasai jalan permainan dengan passing-passing pendek yang mereka miliki yang sangat akurat. Kembali ancaman dari sepak pojok pemain veteran Ismet Sofyan. Fabiano Sabeltran. Sebuah heading. Pedro Vazquez nampaknya tadi kembali melakukan ancaman terhadap gawang dari Made Wirawan. Kembali umpan yang sangat terukur dari Ismet Sofyan. Ya, kita lihat memang di sini Ismet menjadi seorang pengumpan yang cukup mumpuni di tim Persija. Kita lihat sepak pojok yang begitu baik mengarah ke tiang jauh, dan sundulan dari Pedro masih dimentahkan oleh Made Wirawan. Kembali nampaknya Ismet akan mengambil sepak pojok ini. Pedro Vazquez, Fabiano dan juga Rahmat Afandi siap menerima umpan dari Ismet Sofyan. Diamankan oleh Asli Akbar. Rahmat Afandi kali ini. Sebuah upaya dari Rahmat Afandi. Cukup terbebas Pedro Vazquez lagi-lagi. Offside nampaknya. Dalam posisi offside terlebih dahulu, Pedro Javier Vazquez belum bisa menambah pundi-pundi golnya, sekaligus menciptakan hat-trick baginya di sore hari ini. Ya, sebenarnya tidak offside tadi. Kita lihat di sini memang ada satu pemain tadi dari Persiba yang datang dari belakang. Namun wasit
menyatakan bahwa ini adalah offside. Nomor bagi Persiba Balikpapan. Asri Akbar. Aldo Barreto. Ya, kelihatannya Sultan sama masuk menggantikan Ahmad Sembiring. Iya. Sohaib Matsunaga kerjasama pendek dengan Asri Akbar. Kita lihat sangat-sangat rapat pertahanan dari Persija. Tidak memberikan ruang sekalipun, selalu berlapis dua. Umpan crossing Asri Akbar tadi. Dihalau. Murah anak Amarzuki. Oh, Sangat cermat tadi Amarzuki mencari pelanggaran dari Asri Akbar. ya ini dia, kita lihat kembali tayang ulangnya. Ya, ini dia. Pada saat Fandi melakukan tendangan, Iya. ada satu pemain di sana. Dan menurut saya ini satu keputusan yang tidak tepat. Karena sebenarnya Pedro masih dalam posisi onside. Betul. Ya, Delton Stefano, pemain muda yang diberikan kesempatan, sangat wajar, Adi. Iya. Di saat timnya atau Persija unggul dengan 3 gol, pemain-pemain muda yang mempunyai potensi juga ke depannya juga mempunyai potensi yang cukup baik bagi tim Persija diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan menit lebih lama untuk bermain. Stefano menggantikan seniornya Amarzuki. Robertino Puliara kali ini kembali gagal di kaki Saiful Lewanusa. Bola dimenangkan oleh Bambang Pamungkas dan sebuah upaya dari Ramdhani tadi. Belum bisa mengancam gawang dari Made Wirawan. Amarzuki yang lagi-lagi tampil luar biasa bagi Persija Jakarta. Memberikan tempatnya di lapangan kepada seorang Delton. Untuk menambah jam terbang yang sangat berharga tentunya bagi dirinya. Betul. Masih ada 2 pemain muda, potensi juga cukup baik dalam bench Persija, yaitu ada Rudi Setiawan Bogel dan juga masih ada Reza Agamal Ya. yang belum dapatkan kesempatannya untuk turun di pertandingan ini. Ini dia Delton, pemain muda. Anak Hasim Kipo, 3 pemain muda juga yang sudah diturunkan oleh Persija Jakarta. Dan kalau kita melihat di skuad Persija, percampuran antara pemain senior dan pemain muda yang begitu balance sehingga sangat berguna bagi Coach Iwan Setiawan. Ya, namun memang kita juga harus jujur untuk mengatakan bahwa memang bukan saat ini memang prestasi yang harus kita lihat bagi tim Persija ini. Iya. Memang kombinasi muda dan juga senior yang dimiliki tidak serta-merta langsung membuat Persija bisa berada di posisi atas. Karena kita tahu memang jam terbang dari para pemain muda yang juga memang perlu mendapatkan kesempatan lebih banyak lagi untuk dapat turun bermain. Ini memang salah satu risiko di saat satu tim memang berusaha untuk melakukan atau merubah skema timnya dengan banyak masukan pemain muda. Ya. Diharapkan beberapa tahun ke depan mereka bisa menjadi pemain-pemain utama bagi timnya. Baik sekali tadi pengawasan bola dari Murah Nana. Handball nampaknya oleh Heri Susilo tadi. Ramdan Lestaluhu, Ismet Sofyan. Salah satu figur kunci bagi keunggulan Persija hingga saat ini. Peran dari Ismet Sofyan sangat sentral. Robertino Puliara. Dan bola kepada Hasim Kipo. Baik sekali Hasim Kipo. Oh, sayang sekali coba bekerjasama tadi Ya. Rahmat Afandi dengan mengembalikan bola kepada Hasim Kipo. Iya, menggunakan back heel dari Rahmat Afandi bermaksud memberikan bola kembali kepada Hasim Kipu, namun sebenarnya masih ada satu pemain di sebelah kanan Adi yang cukup bebas untuk bisa mendapatkan bola dan saya pikir juga lebih berpotensi untuk bisa membahayakan atau mencetak gol keempat bagi tim Persija. Namun keputusan dari Fandi dan melakukan back heel tidak terlalu sempurna. Saiful Lewanusa masih belum berhenti mencoba para pemain Persiba Balikpapan untuk setidaknya membuat satu gol yang bisa merubah keadaan di Stadion Gelora Bung Karno.
Shohei Matsunaga masih sangat sulit melewati pagar yang sangat-sangat kokoh. Fabiano Rosa Beltran. Asri Akbar. Melebar kepada Kenji Adachihara. Back heel dari Aldo tadi. Mencoba men-set up Kenji. Bukan sebuah pelanggaran, play on. Shohei Matsunaga kali ini dibuang saja dari bola oleh Fabiano Rosa Beltran. Mengakhiri ancaman dari para pemain Persiba Balikpapan. Mencoba untuk regroup dan men-set ulang pertahanannya Persija Jakarta. Kenji yang bermain sedikit ke belakang di bola kedua ini masih belum bisa memberikan efek positif terhadap Persiba Balikpapan. Heading yang gagal dari Rahmat Latif. Bola masih dikuasai oleh Kenji Adachihara, ditutup oleh Delton kali ini. Terlambat memberikan support Saifullah Wenusa tadi. Masih terus mencoba berpikir Coach Haryadi mengatasi kesulitan timnya. Ya, kelihatannya memang Persiba tidak bisa menyamai prestasi dari kedua tim dari Kalimantan lainnya yang bisa menahan Persija di kandangnya. Ya. Dengan skor yang apabila memang berakhir dengan skor yang cukup telak sekali, kekalahan yang dialami oleh Persiba. Ahmad Afandi sebuah crossing kali ini. Yang dituju tadi adalah Pedro Javier Vasquez. Situasi berbahaya terbaca tadi oleh Rahmat Latif yang mengamankan bola sepak pojok bagi Persija. Dan ini kembali Adi menambah rekor kemenangan bagi Persija atas Persiba dalam kancah ISL ini. Ya. Persija pun juga pernah mencuri gol kemenangan di kandang Persiba. Betul. Pada saat itu Erik Bayemi mencetak satu gol pada saat bermain di Balikpapan. Sepak pojok Fabiano Rosa Beltran heading tadi tidak sempurna. Coba ditutup oleh Kenji dan juga Heri Susilo. Goal kick nampaknya bagi Persiba. Sultan sama kepada Matsunaga Shohei kali ini. Matsunaga Shohei, tembakan yang masih lemah dan sangat mudah terbaca tadi oleh Gali. Lagi-lagi belum mengancam gawang dari Persija. Iya, cukup terbalik ya kita melihat di sini sebenarnya yang harusnya terlihat lebih terasa lelah dalam bertanding adalah para pemain Persija. Memang yang dalam satu minggu ini mereka hampir bermain 4 pertandingan Ya. ini. Sementara waktu yang begitu lama istirahat bagi tim Persiba. Seharusnya mereka bermain bisa lebih dari kondisi stamina yang mereka miliki saat ini. Karena kita lihat sedikit pun tidak ada adanya indikasi dari Coach Haryadi di saat mereka memang tertinggal gol dari tim tuan rumah. Tidak ada pressure, tidak ada man-to-man marking memang yang ditunjukkan bahwa menyatakan mereka memang sepertinya biasa-biasa saja dengan tertinggal gol ini. Dan mereka memang mengharapkan hanya serangan-serangan balik saja. Dan inilah mungkin saya pikir catatan yang memang yang harus kita lihat di pertandingan hari ini. Pekerjaan yang cukup berat menanti Peter Butler tentunya untuk merombak tim dari Persiba Balikpapan untuk menghadapi partai berikutnya. Dan sebuah comeback terbuka kali ini Rahmat Afandi. Tembakan langsung yang masih dapat diblok oleh Made Wirawan. Lagi-lagi terbebas dan tanpa pengawalan dari Rahmat Afandi. Satu permainan yang sangat baik, kerjasama 3 pemain penyerang yang dimiliki oleh Persija. Bambang, Pedro, dan juga Fandi. Ramdhani, kembali Pedro Javier. Tembakan langsung lagi-lagi yang masih dapat diselamatkan oleh Made Wirawan. Ini jelas yang seperti saya katakan tadi bahwa memang tidak ada sedikit pun pressure. Memang di saat mereka tertinggal dengan 3 gol, seakan-akan mereka seperti pasrah dengan tendangan-tendangan para pemain Persija. Ini kita lihat di sini bagaimana ya satu trik dari Pedro dan tidak ada sedikit pun pemain di situ yang menjaga posisi daripada Fandi. Dan ini memang harus menjadi catatan bagi Coach Peter Butler nanti untuk bisa merubah kolektivitas defense yang dilakukan oleh anak-anak Persiba. Robertino Puliara counter cepat dan lagi-lagi terbebas. Hasim Kipo yang nampaknya akan berhadapan dengan Made Wirawan. Lebih memilih untuk melakukan umpan tadi. Ya, sebenarnya
kita melihat Hassim Kipo masih bisa melakukan running with the ball 2 atau 3 langkah lagi. Namun keputusannya terlalu cepat untuk melakukan crossing atau passing terupas kepada rekannya. Jajaran official dari Persija, Pak Ferry Paulus juga yang terlihat juga sudah mungkin sedikit puas dengan hasil ini. Kemenangan, betul. Lagi Ismet Sofyan kerjasama dengan Robertino. Angle pass yang sangat terukur tadi. Mencoba mencari pergerakan dari Bambang Pamungkas yang nampaknya dilihat melakukan pelanggaran oleh wasit Aeng Suarlan tadi. Iqbal Samad, pemain yang sempat diragukan untuk tampil pada sore hari ini, nampaknya harus mengalami cedera kembali. Ya, satu tindakan sportif yang dilakukan oleh BP. Ini dia. Oh. Ya, tersangkut di saat darat nampaknya kaki dari Iqbal Samad. Betul. Dan tidak ada unsur disengaja sedikit pun. Dan kita pun tahu memang sebagai BP pun juga bukan tipikal pemain yang sedikit nakal. Iya. Dia pemain yang benar-benar bersih dan jarang sekali melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dalam lapangan. Adi. Delton kepada Hassim Kipo. Murah anak jauh ke depan. Sultan sama kali ini bagi Persiba Balikpapan. Umpan terobosan kepada Shoaib Matsunaga yang lagi-lagi dapat terbaca oleh Hassim Kipo. Luar biasa penampilan dari Hassim Kipo pada sore hari ini. Oh. Dan pelanggaran nampaknya harus dilakukan oleh Heri Susilo Terhadap Delton tadi. Ya, sejauh ini kita belum melihat bagaimana peran dari seorang Sultan Sama yang sudah diturunkan. Belum ada sedikit pun ancaman-ancaman atau penetrasi dari Sultan Sama. Oh, keras sekali kita lihat tackling dari Heri tadi terhadap Jarton Stefano. Oh, sayang sekali sudah meninggalkan lapangan tadi. Upaya dari Ismet Sofyan. Rahmat Latif pada Saiful Menusa. Kembali Rahmat Latif. Nampak tidak ingin bobol lebih banyak para pemain Persiba, menurunkan tempo permainan dan lebih memilih opsi memainkan bola di daerah pertahanan mereka sendiri. Buang jauh bola oleh Rahmat Latif, kembali dikuasai oleh Hassim Kipo. Umpan yang sangat baik pada Rahmat Afandi. Delton, Ramdhani Lestaluhu, kombinasi dua pemain muda tadi gagal Robertino Puliara memanfaatkan situasi. Aldo Barreto berikan bola pada Asri Akbar kali ini. Kenji Chihara. Kembali Sultan Sama masuki kotak penalti dari Persija Jakarta. Lagi-lagi sangat baik. Dan begitu rapatnya kita lihat di sini peran dari seorang Fabiano yang sepertinya sudah mengerti untuk menahan atau menutup daerah ruang passing daripada Sultan Sama yang akhirnya mampu diblok. Leo Saputra hampir sama kita lihat Soto Dardi dan juga Hakim Garis. Ya. Pergantian yang lebih kepada mengamankan keadaan tentunya bagi Persija Jakarta setelah unggul 3 gol tanpa balas. Leo Saputra, pemain back kiri veteran dari Persija, dimasukkan menggantikan Rahmat Afandi, pemain yang beroperasi di posisi tengah. Lagi tidak berhasil upaya para pemain Persiba dan cukup berbahaya kali ini. Break dipimpin oleh Ramdhani Lestaluhu. Datang membantu di sisi sebelah kanan Robertino Puliara. Dan bergerak di depan Leo Saputra. Oh, peluang pertama bagi Leo untuk menciptakan gol luar biasa, Pak. Ya, cukup menarik kita di sini melihat bahwa peran yang baru dari seorang Leo, dia bermain sebagai main sayap atau gelandang sayap kiri, menggantikan peran daripada Rahmat Afandi dan mendapatkan passing yang sangat baik dari Robertino. Namun sayang sekali peluang pertamanya, sentuhan pertamanya di saat dia baru dimasukkan mampu diblok oleh Made Wirawan.
Ekspresi dari Jackmania yang sangat menantikan gol bagi Leo Saputra tentunya. Salah satu pemain kecintaan dari Jackmania. Kembali sepak pojok. Lagi-lagi dihadapi oleh Ismet Sofyan, pendek kali ini Hasim Kipo. Umpan tiang jauh yang tidak sempurna dari Hasim tadi. Coba mengarahkan bola kepada Bambang Pamungkas. Mungkin itulah kesalahan pertama dari Hasim Kipo sepanjang pertandingan ini. Ya tidak jelas tadi maksud dari Hasim apakah memang berniat untuk melakukan tendangan langsung ke gawang atau memberikan crossing kepada para rekannya di dalam kotak final nih. Dan kembali juga kita lihat di sini, nampaknya akan ada pergantian bagi kubu Persiba Balikpapan. Hamdi Hamzah disiapkan oleh Coach Haryadi menggantikan Tomislav Labudovic. Ya, Tampil kurang baik nampaknya pada sore hari ini Tomislav Labudovic. Memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di sepak bola junior under 17 hingga under 23 bagi Kroasia. namun sedikit terlambat memang melihat dari pergantian ini. Ya. Kita melihat memang dari babak pertama tadi juga Tomislav juga tidak begitu maksimal. Ya. Lagi umpan kepada Bambang Pamungkas. Luar biasa apa yang diperagakan oleh Ismet Sofyan. Sebuah passing yang lagi-lagi mengancam lini pertahanan dari Persiba Balikpapan. Seakan tahu betul di mana rekannya berada, Bambang Pamungkas. Kita lihat lagi-lagi umpan yang sangat terukur. Dan masuk dari posisi blindside tadi, Bambang Pamungkas hampir saja menambah pundi-pundi gol bagi Persija Jakarta. Ya memang sedikit membingungkan dengan memasukkan Hamdi Hamzah yang menurut saya sedikit terlambat, bahwa memang di saat memang mereka membutuhkan gol, mereka justru malah memasukkan pemain bertahan tadi, mempunyai indikasi bahwa mereka tidak ingin dipermalukan lebih dari 3 gol ini. Justru malah menurut saya sebenarnya mereka harus berani untuk memasukkan ada Eki Nur Hakim ataupun juga pemain lainnya yang mempunyai naluri menyerang. Membentur kepala tadi nampaknya umpan dari Saiful Lewenusa. Dan cedera terhadap kepala nampaknya harus langsung dikeluarkan bola. Ismet terkena bola di bagian wajah. Cukup keras tadi benturan umpan dari Saiful Lewenusa. Setelah partai sore hari ini, Persija masih akan memainkan satu game lagi di kandang mereka di GBK menghadapi Gresik United. Tentunya menjadi partai yang begitu penting untuk mereka agar meraih 3 poin lagi. Dan melihat dari penampilan mereka pada sore hari ini, nampaknya Gresik United akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Karena pada partai nanti tentunya Persija sudah bisa menurunkan beberapa pemain yang absen, termasuk Octavianus dan juga Precious. Bebas kali ini Sultan Sama. Tembakan langsung lagi-lagi yang sangat lemah. Padahal terdapat seorang pemain depan tadi, Aldo Barreto, nampaknya dalam posisi yang cukup baik. Namun Sultan Sama lebih memilih untuk melepaskan tembakan langsung ke gawang. Apabila Persija sedang dalam form terbaiknya menciptakan gol seperti ini, nampaknya defense mereka yang memang terkenal terbaik di Indonesia Super League akan mendapatkan bantuan balance yang seimbang apabila Pedro Javier Vazquez dan Bambang Pamungkas dapat selalu menambah pundi-pundi gol mereka dan bisa memudahkan Persija untuk merangsek naik menuju papan atas tentunya. Ya, dan sejauh ini memang kita tahu juga memang Persija sampai saat ini merupakan tim yang sedikit sekali kebobolannya. Ya. Dari partai ke-14 yang sudah dimainkan, Persija baru kebobolan 9 gol dibandingkan para kontestan lainnya yang ada di ESL ini. Merupakan tim yang paling sedikit kebobolan. Umpan kembali yang mengancam gawang dari Madu Wirawan dapat diamankan oleh Rahmat Latif tadi. Upaya dari Hasim Kipo. Kontrol cukup prima dari Pedro Javier Vazquez tadi. Tujuh gol bagi Bambang Pamungkas dan 5 gol yang tercipta dari kaki pemain asal Paraguay Pedro Javier. Leo Saputra
Balikan bola kepada Hasim Kipo maksudnya tadi. Oh, kesalahan dari Hedi Susilo. Hasim Kipo cutback. Ramdhani Lestaluhu melengkapi kemenangan bagi Persija Jakarta sore hari ini. Sangat mudah. 4-0. Iya, kita lihat di sini cerdikan wall pass yang diberikan Dosa Putra kepada Hasim Kipo dan kesalahan mengantisipasi bola tadi dilakukan oleh anak-anak dari Balikpapan akhirnya membuka peluang bagi Kipo untuk bisa memberikan bola kepada Ramdhani yang datang dari belakang atau dari lini kedua. Begitu gampang Ramdhani bisa menceploskan bola ke gawang dari Made Wirawan. Kita lihat gol keempat diciptakan dari skema permainan yang cukup menarik. Disambut dengan gemuruh Stadion Gelora Bung Karno. Jakmania bernyanyi menyambut gol keempat bagi Persija Jakarta diciptakan oleh Ramdhani Lestaluhu akibat kesalahan dari Heri Susilo tadi. Berikan bola kembali kepada Hasim Kipo, cutback yang sangat terukur dengan kaki dalam tadi. Tanpa ampun Ramdhani Lestaluhu mengancam dan memberikan gol keempat Persija Jakarta. Kita di sini BP melepas bola dan kita lihat begitu gampang, begitu simpel dengan gawang yang sudah terbuka lebar. Akhirnya Ramdhani bisa mencetak gol keempat bagi timnya. Dan sama sekali juga tidak ada penjagaan yang begitu berarti dari Ramdhani yang memang datang dari lini kedua. Dari blind side yang tidak satu pun pemain melihatnya. Kecerdikan dari BP tadi membuat run yang mengganggu Rahmat Latif sehingga melepaskan Ramdhani terbebas tadi. Kita lihat Leo Saputra pun sudah mulai berdansa dan menari, mengolah bola, berupaya melewati kawalan pemain Persiba Balikpapan Iqbal Samad tadi. Ya, Iqbal Samad yang sudah sedikit kecewa juga dengan pertahanan yang dilakukan oleh para pemain atau para teman-temannya. Ya, memang sih ada pelanggaran di mana Iqbal Samad menghadang laju atau lari daripada Leo Saputra. Cukup miris sekali. Di awal-awal babak pertama tadi Made Wirawan bermain sangat baik dan penjagaan juga konsentrasi yang sangat baik dari para pemain belakang masih terjaga dan harus diakhiri dengan gol yang begitu banyak bersarang di gawang dari Made. Kembali ancaman dari set piece. Jarak cukup ideal bagi Ismet Sofyan. Langsung mengincar tiang jauh dari Made Wirawan lagi-lagi. Upaya spektakuler dari Ismet Sofyan dan nampaknya cedera pada bagian wajah harus dialami oleh Made Wirawan. Ya, kita lihat di sini bagaimana Made Wirawan memang terus berjibaku untuk mengamankan gawangnya. Sangat disayangkan penampilan yang mungkin sangat gemilang dari Made tidak diikuti oleh defense yang baik dari rekan-rekannya. Tangan dari Pedro tadi nampaknya mengenai wajah. Tidak sengaja dari Made Wirawan. Ya, itu dia. Terkena sedikit benturan dengan tangan dari Pedro Javier Velasquez. Sebelah pojok ke-11 kembali Ismet Sofyan. Dibuang oleh Aldo Barreto kali ini. Asri Akbar melebar kepada Aldo Barreto. Melewati kawalan Ramdhani dan juga Fabiano Rosa Beltran tadi harus dilanggar cukup keras. Kartu kuning. Ya, keras sekali kita di sini. Pelanggaran dari Fabiano. Cukup disayangkan memang. Kita melihat Fabiano kerap sekali juga mendapatkan kartu kuning. Satu lagi kartu kuning maka akan kerugian kembali terjadi bagi tim Persija di saat dia tidak bisa diturunkan. Sebenarnya juga di posisi yang masih jauh dari gawang dan juga tidak terlalu mengancam gawang. Satu tindakan yang sedikit emosional dari Fabiano. Ditinju tadi bola oleh Galih. Jatuh ke kaki Asri Akbar kali ini. Umpan langsung Sultan Sama tadi. Heading yang menyamping. Dan nampaknya memang mendatangkan seorang SD Bandian jadi salah satu pilihan terbaik bagi Persiba Balikpapan untuk memperkuat lini tengah yang nampaknya juga masih mengalami beberapa kendala di sana bagi Persiba. Iya, memang kunci kita ada di sini Asri Akbar dan juga Ahmad Sembilan Usman di babak pertama tadi bermain cukup baik. Kalau memang kita lihat tipikal dari kedua pemain ini tidak punya tipikal yang bisa mengatur serangan, ritme permainan. Bahwa kedua pemain ini bermain terus dengan stabilitas yang memang sama, dengan kecepatan yang terus hampir sama. Namun kan juga mereka juga harus berpikir bahwa kemampuan stamina ditunjang juga harus baik, harus prima. Dan inilah memang setiap pemain gelandang memang diperlukan memang kemampuan untuk bisa mengatur ritme atau tempo permainan. Seperti kita lihat di sini bagaimana Robertino bisa memperlambat, mempercepat permainan. Dan itulah yang harus dilakukan oleh para pemain atau playmaker yang ada di setiap tim.
Dan diharapkan dalam beberapa hari ke depan Esteban Guillem sudah dapat bergabung kembali setelah kembali dari Uruguay tentunya. Menjadi salah satu kepingan puzzle yang sangat penting mungkin bagi Persiba Balikpapan untuk mencoba menutup bocornya lini pertahanan mereka juga. Leo Saputra, Asim Kipo, Rudi Bogel Setiawan nampaknya disiapkan sebagai salah satu pergantian bagi Persija. Pergantian terakhir tentunya. Ya. Kembali ruang yang cukup bebas diberikan kepada Ismet Sofyan. Oh, hampir saja tadi membentur tubuh dari Saiful Lewanusa. Dan harus diamankan oleh Made Wirawan yang nampaknya sangat-sangat tidak senang dengan apa yang dia lihat di depannya. Para center back dan juga wing back bermain jauh di bawah form terbaik. Dan seperti juga kita lihat di sini, Persija juga seperti tidak mau berhenti untuk mencetak gol tadi. Ya. Melihat pemain-pemain daripada Persiba sudah menurun, mereka terus menekan dan berusaha untuk mencuri gol. Pedro digantikan oleh Rudi Setiawan Bogel. Dan kita lihat kontingen dari keluarga Pedro Javier Velasquez sangat puas dengan apa yang mereka lihat pada sore hari ini. Asri Akbar coba mengamankan kotak penalti dari Persiba Balikpapan. Kembali Robertino Puliara berikan umpan kepada Ismet Sofyan. Lagi-lagi sangat terbebas Ismet Sofyan. Harus ditutup oleh Iqbal Samad yang nampaknya memerankan 3 peran sekaligus, center back dan juga 2 wing back. Selalu bergerak menutup celah yang dibuat rekan-rekannya. Betul, jelas sekali memang banyak sekali blocking dari seorang Iqbal Samad yang dilakukan dari babak pertama tadi. Sayang tidak diimbangi dengan rekan-rekan lainnya. Terlalu jauh bagi Murah Nanak tadi. Asri Akbar. Kontrol yang tidak cermat dari Sohei Matsunaga. Menerima umpan keras dari Asri Akbar tadi. Leo Saputra. Sentuhan pertama bagi Rudi Bogel Setiawan. Pemain yang sangat dipuja oleh Jackmania dan merupakan salah satu bintang masa depan bagi Persija tentunya. Delton. Bambang Pamungkas berikan bola kepada Rudi Bogel Setiawan. Sangat baik tadi upaya dari Rudi Setiawan melewati pertahanan Persiba Balikpapan. Satu lagi pemain muda yang memiliki karakter yang cukup unik bagi Persija. Bambang Pamungkas melibatkan rekan sesama veterannya kembali Ismet Sofyan. Luar biasa turn dari Ismet Sofyan. Save yang luar biasa jatuh kepada kaki. Sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan oleh Murah Nanak. Peluang yang sudah terbuka di depan gawang dari Made Wirawan tadi. Dan memang sangat menarik sekali kita di sini. Kenyamanan nampak di situ terjadi. Dan kembali open play di mana Nanak berada di daerah penalti daripada pemain-pemain Persiba. Masih mengenai pemain belakang. Hamzah nampaknya. Betul. Orang terakhir yang menghalau bola dari Murah Nanak tadi yang diarahkan ke gawang yang sudah mengangah. Kita lihat ekspresi dari Sudirman dan juga Ferry Paulus. Akan menjadi hari yang sangat tidak bisa dilupakan oleh Murah Nanak apabila dia bisa menciptakan gol pelengkap kemenangan bagi Persija tentunya. Kembali terlepas Rudi Setiawan, sebuah upaya luar biasa kembali diselamatkan oleh Made Wirawan. Ada pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Fabian Rosa Beltran tadi. Menit-menit akhir pertandingan Indonesia Super League yang sangat-sangat luar biasa menegangkan, di mana Persija Jakarta nampaknya akhirnya berhasil meraih poin penuh di hadapan